Rock Beloved, welcome to Rock Samarinda Church Online. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap Anda tetap sehat dan antusias untuk mengikuti ibadah di minggu yang ketiga di bulan Oktober 2021 ini. Karena setiap musim perubahan yang kita masuki pasti bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan yang dahsyat bagi kehidupan kita. Nah, Rock Beloved, sebelum kita mengikuti ibadah, mari saya ajak Anda untuk menyaksikan beberapa informasi dalam Rock News berikut ini. Rock Beloved, berikut adalah tata cara untuk mengikuti ibadah onsite. Anda dapat mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan sebelum Anda memasuki gedung gereja. Mohon maaf untuk anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 60 tahun, untuk sementara masih harus mengikuti ibadah secara online. Sesuai protokol kesehatan yang berlaku, maka Anda harus melakukan pengecekan suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer. Anda juga dapat langsung mengambil perjamuan kudus yang telah disediakan. Bagi Anda yang memiliki temperatur di atas 37,3 derajat Celcius, Anda dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu selama 5 menit sebelum melakukan pengecekan berikutnya. Namun, jika hasil pengecekan masih menunjukkan angka di atas angka yang disarankan, maka Anda dipersilahkan untuk dapat beristirahat di rumah. Kami akan melakukan scan barcode registrasi sebelum Anda memasuki ruang ibadah. Pastikan Anda sudah melakukan registrasi secara online dan mempersiapkan bukti registrasi Anda. Untuk menjaga protokol kesehatan, maka akses menuju ruang ibadah hanya dapat melalui tangga. Silahkan tunjukkan barcode registrasi Anda kepada usher, maka kami akan menunjukkan tempat duduk Anda sesuai nomor tempat duduk yang sudah Anda pilih saat registrasi online. Mohon maaf, Anda tidak diperkenankan untuk berpindah tempat duduk atau menggeser tempat duduk Anda selama ibadah berlangsung. Pastikan Anda telah duduk sesuai dengan nomor kursi Anda. Untuk memberikan persembahan atau perpuluhan, Anda dapat langsung scan QR Code yang terdapat di depan kursi Anda. Tetaplah menggunakan masker dengan benar selama ibadah berlangsung. Setelah ibadah selesai, akses akan dibuka dari dua arah. Anda dapat turun melalui tangga di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan ruang ibadah. Mohon tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku setelah ibadah selesai. Dengan tidak berkerumun, tetap menggunakan masker, dan menjaga jarak. Stay safe, Rock Beloved. Sampai jumpa di ibadah onsite Rock Samarinda. God bless you.
penuh sukacita kami mengucapkan Happy Birthday dan Happy Wedding Anniversary untuk Anda yang merayakannya minggu ini. Kiranya Anda senantiasa melimpah dengan berkat, sukacita, kasih, dan ucapan syukur. Amin. Untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, Anda dapat melakukan transfer bank melalui nomor rekening DBI Rock Samarinda berikut ini. Atau dapat pula dengan men-scan QR Code berikut menggunakan semua aplikasi pembayaran yang mendukung QRIS. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Rock Beloved, mari bersama-sama kita menaikkan puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan, karena Dialah Sang Pemberi kehidupan. Enjoy the service. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sungguh Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memengkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Praise the Lord of my soul.
is well with me. Yes, it is well with my soul. Ooh, it is well with my soul. Hey, mata kami tertuju padamu, Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Yesus. Oh, tiada karena anugerah-Mu kami hidup, karena kasih-Mu. Oh, kami dapat melewati semua tantangan dalam hidup kami. Oh, semua karena-Mu, Tuhan Yesus. Sekalipun kami berada di dalam lembah kegelapan, kami tidak takut bahaya. Semua Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku, Tuhan. Oh, syarana yusriki, ini wirina it is well with my soul. It is well, Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Yesus, Sang Raja. Biar langit bumi berlalu, namun firman-Mu tinggal dalamku. Walau semua datang menghadap aku tak gentar. Tuhan yang berfirman,
You're still my only one. Sing again. You're still my first love. You're still my only one. Wonderful Jesus, my only one. Wonderful name, name of all names, Jesus. That's all we love is you. Yeah. Oh, I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always still live. I wanna burn forever like sing again, come on. I feel my heart beating out of my chest. I wanna stay forever like this. May the flame of my heart always live. I wanna burn forever like you're still my only one. Sing again. You're still my first love. You're still my only one. Matius 21 ayat ke-22 berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Kami sungguh yakin Bapa bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Oleh karena itu, dengan segenap hati dan percaya, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan semua doa dan ucapan syukur kami. Hari ini kami bisa berkesempatan untuk kembali berkumpul bersama dalam ibadah Rock Samarinda Church Online. Bersekutu dengan penuh ucapan syukur kepadamu Bapa untuk segala berkat dan kebaikan yang sudah kami terima sampai dengan saat ini. Karena tanpa kasih karunia dan anugerah yang dari Bapa, kami tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kami berdoa juga untuk semua pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden dan Wakilnya, serta seluruh menteri-menteri dan jajaran pemerintahan, baik di pusat dan di daerah-daerah. Bapak, tambahkan hikmat dan kebijaksanaan bagi semua pemimpin kami, agar mereka bisa memimpin bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia menjadi semakin baik, sehingga bangsa kami Indonesia ini, negara kami ini, menjadi semakin maju, kuat, dan tangguh. Untuk pemimpin rohani kami, Bapak Andrew Pohan Harliman dan seluruh keluarganya, Tuhan selalu jaga dan pelihara. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk Bapak Gembala kami. Tuhan tambahkan kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengajar, membimbing, dan memimpin kami semua. Kami selalu bersyukur dan berterima kasih untuk kondisi yang baik di segala bidang ya Bapak. Dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan keamanan di kota kami Samarinda ini dan di negara kami Indonesia. Kami sungguh percaya Tuhan yang akan selalu menjaga dan memelihara kami, kota dan negara kami ini, menjauhkan dari segala bencana dan malapetaka, sehingga selalu dalam kondisi yang aman dan baik. Bapak, kami juga bersyukur
untuk kondisi pandemi COVID-19 di kota kami Samarinda, di negara kami Indonesia, dan bahkan di seluruh dunia yang sudah semakin membaik. Kami percaya bahwa pemulihan dari pandemi COVID-19 ini akan segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang yang masih terpapar dan dalam perawatan COVID-19 pasti akan segera sembuh dan pulih kembali. Karena Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang menyembuhkan dan memulihkan secara sempurna. Untuk seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan juga Rock Tenggarong, bahkan semua yang sedang mengikuti Rock Samarinda Church Online hari ini, kami berdoa agar yang sedang sakit apapun yang sedang dialami, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang beristirahat di rumah mereka masing-masing, Tuhan Yesus pasti menyembuhkan semua sakit yang sedang mereka alami. Yang sedang dalam pergumulan dan sedang menantikan jawaban dari doa mereka. Di dalam hal apapun yang sedang mereka doakan, Tuhan Yesus pasti memberikan ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita, serta jalan keluar yang terbaik. Untuk semua persiapan dan rencana Rock Samarinda Church On-Site yang akan segera kami laksanakan, Bapa berkati semua persiapan dan rencana kami, baik dari segi peralatan, tata laksana, kecukupan dana. Tuhan Yesus sendiri yang campur tangan sehingga ibadah Rock Samarinda Church On-Site akan segera bisa dimulai. Kami juga mau berdoa untuk semua jemaat-Mu yang telah mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan mereka. Tuhan sendiri yang akan memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita ini. Tuhan yang akan mencurahkan berkat untuk anak-anak-Nya yang telah setia mengembalikan perpuluhan mereka dan memberikan persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan di dunia. Terima kasih Bapa. Semua doa dan ucapan syukur kami ini kami sampaikan hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Rock Beloved, kini saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini, Pastor Henry Hehanusa dari Bali akan membagikan siklus 3K bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini akan membuat kehidupan kita semakin berbuah, tidak layu, dan berhasil dalam segala hal. Amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Gembala Pastor Pohan yang memberikan saya kesempatan dan kepercayaan untuk saat ini saya bisa membagikan firman Tuhan secara online. Saya sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, jemaat Rock Samarinda, walaupun hanya lewat online ini, tetapi biarlah firman Tuhan yang akan saya coba bagikan ini bisa membantu kita di dalam musim yang unik ini. Dan mungkin sebagian besar daripada Bapak Ibu sudah mengenal saya, tetapi jikalau ada yang belum mengenal saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Henry Hehanusa. Dan judul khotbah daripada renungan kita hari ini saya beri judul siklus 3K. Saya merasa bahwa di dalam musim yang unik ini materi atau firman Tuhan yang akan saya bagikan ini bisa membantu Bapak Ibu semua untuk kita tetap sehat, kita tetap berbuah, dan kita tetap sukses walaupun musim ini adalah musim yang sukar. Saya ambil firman Tuhannya dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga.
Kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga saya akan bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, siklus 3K ini yang saya ingin bagikan buat Bapak Ibu akan menghasilkan 3 hal yang tadi saya sudah bacakan buat Bapak Ibu. Jadi ada 3 hal yang merupakan efek atau dampak atau hasil dari 3K yang akan kita lakukan bersama-sama. Dampaknya yang pertama atau hasilnya yang pertama adalah berbuah. Dikatakan tadi di sana adalah ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Jadi hasil yang pertama adalah berbuah, yaitu kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Kita harus mengingat bahwa berbuah untuk kepentingan orang lain. Yang kedua dikatakan di sana juga tidak layu daunnya. Dampak yang kedua adalah tidak layu daunnya. Ini saya menginterpretasikan sebagai suatu kehidupan atau kondisi yang sehat, tidak layu. Ya, Bapak Ibu dan saya tidak bisa melakukan banyak hal kalau kita sedang sakit. Dan yang terakhir dikatakan di sana, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi hal yang ketiga atau hasil dampak yang ketiga adalah sukses atau keberhasilan. Nah, mari kita lihat dari 3K ini, K yang pertama ada di dalam kalimat tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi K yang pertama atau siklus K yang pertama adalah kesukaan. Semua orang pasti mempunyai sebuah kesukaan. Anda mempunyai sebuah kesukaan, saya juga mempunyai kesukaan. Dan di dalam kitab Mazmur ini dikatakan orang ini mempunyai kesukaan akan Taurat Tuhan, sehingga menghasilkan kehidupan yang berbuah, tidak layu, tetap sehat, dan berhasil. Jadi K yang pertama, apa yang Anda sukai? Kesukaan kita saat ini akan menentukan apa yang akan kita peroleh nanti. Kesukaan yang Anda punya saat ini akan menentukan apa yang Anda akan peroleh nanti. Contohnya, jikalau Anda dan saya suka begadang, sekarang ini karena sering berada di rumah, karena kita diisolasi atau kita disuruh lebih banyak di rumah untuk menjaga jarak, maka kita lebih suka bergadang karena nonton drakor atau drama Korea. Dan saudara tahu kalau kita suka begadang, kesukaan kita adalah begadang, maka hasil yang kita akan peroleh nanti kita akan menjadi tidak fit, kita akan menjadi cepat letih, kita akan tidak bugar, atau mungkin juga kita akan menjadi sakit. Atau suka dengan gosip, yang kesukaannya gosip. Ada orang-orang tertentu yang kesukaannya adalah gosip. Hasilnya apa yang diperoleh nanti? Dia akan dijauhi oleh orang lain. Karena orang tidak suka dekat dengan orang yang suka gosip. Atau dia akan banyak musuhnya. Jadi apa yang kita lakukan atau yang kita sukai saat ini akan menentukan apa yang kita peroleh nanti. Ada beberapa hal yang menarik mengenai apa yang kita sukai. Karena apa yang Anda suka, maka sesuatu tersebut tidak akan menjadi sebuah beban atau terpaksa untuk dilakukan. Jadi melakukan sesuatu yang kita sukai itu tidak akan menjadi sebuah beban atau terpaksa. Ya, bahkan kesukaan akan membuat sebuah beban yang berat akan menjadi ringan. Bagi Anda yang pacaran dulu, Anda akan mengerti bahwa jemput setiap hari pasangan kita itu bukan hal yang mudah. Itu adalah sebuah kewajiban dan menjadi sebuah beban. Tetapi karena kita menyukai orang tersebut, pasangan kita tersebut, maka itu tidak menjadi sebuah beban untuk menjemput dia setiap hari. Walaupun jaraknya jauh, tetapi karena kesukaan, karena kita menyukai orang tersebut, maka jarak yang jauh, beban itu menjadi ringan. Apa yang kita lakukan dengan suka atau kita menyukainya, maka kita cenderung tidak akan mencari-cari alasan. Karena orang yang suka akan selalu mencari cara untuk menyelesaikan sesuatu yang dia sukai.
Tetapi orang yang terpaksa atau tidak suka, dia akan cenderung mencari-cari alasan ketika melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Saya berikan contoh. Pelayanan yang kita lakukan berdasarkan kesukaan, maka kita akan cenderung mencari cara atau solusi ketika kita menghadapi sebuah masalah di dalam pelayanan tersebut. Tetapi kalau kita melakukan pelayanan karena faktor terpaksa atau karena tidak disukai, maka ketika ada masalah di dalam pelayanan tersebut, saudara dan saya akan cenderung mencari alasan supaya terhindar dari masalah yang ada. Melakukan sesuatu yang kita suka itu juga membuat waktu dan situasi menjadi tidak masalah. Waktu yang panjang akan terasa pendek jika Anda melakukan sesuatu yang Anda sukai. Dan situasi yang tidak menyenangkan atau tidak nyaman di sekitar kita menjadi biasa saja. Contohnya, kalau Anda suka mancing, maka Anda berada di suatu tempat, misalnya sebuah danau atau di pinggir pantai. Walaupun mungkin banyak serangga di sana, banyak nyamuk di sana, tetapi situasi itu tidak menjadi halangan buat saudara. Dan menunggu ikan untuk makan umpan pancingan kita, walaupun lama, waktunya terasa pendek karena kita melakukan hal tersebut karena kita suka. Tapi coba bayangkan kalau Anda pergi dengan orang yang tidak menyukai memancing atau tidak menjadi kesukaan bagi dia untuk memancing, maka waktu yang lama itu akan terasa sangat lama. Dan situasi yang ada di sekitar dia, serangga, angin, dan cuaca itu akan menjadi problem yang berat buat orang yang tidak suka mancing. Melakukan sesuatu yang kita sukai, maka cenderung kita akan melakukannya sepenuh hati. Dan kita akan melakukannya dengan ekstra. Hasilnya pasti excellent. Hasilnya pasti luar biasa. Karena kita melakukannya, karena kita suka. Namun, jika Anda melakukan sesuatu karena terpaksa, maka kita akan cenderung melakukannya dengan setengah hati dan hasilnya adalah sekedar dan seadanya. Kitab Mazmur tadi menyampaikan buat kita semua bahwa orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, maka dia akan berbuah, tidak layu dan berhasil. Mari kita mulai dari apa yang kita sukai. Jadi kalau firman Tuhan, Taurat Tuhan menjadi kesukaan bagi Bapak Ibu, maka itu akan membuat kita melakukannya dengan sepenuh hati dan hasilnya akan luar biasa. Akan menjadi berat jika saya melakukan sesuatu karena terpaksa, tetapi akan menjadi mudah jika saya melakukannya karena berdasarkan suka. It's hard when I have to do it, and it's easy when I like to do it. Yang kedua, K yang kedua ada di dalam kalimat berikut ini. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di dalam bahasa Inggris, dalam sebuah terjemahan yang versi Amplified Bible, dikatakan di sana kata siang dan malam diganti dengan kata habitually. He habitually meditates by day and by night. Ada kata habitually. Kata siang dan malam itu menunjukkan sebuah tindakan atau sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga terbentuklah yang namanya habit atau habitually. Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang akan menjadi sebuah kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Kebiasaan adalah sesuatu yang saudara dan saya lakukan tanpa berpikir, dan kita akan merasa kehilangan jikalau kita tidak melakukan hal tersebut. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa dipikir, dan jikalau kita tidak melakukannya, kita akan merasa kehilangan. Kebiasaan adalah sifatnya spontaneous atau spontan dan otomatis. 40-50% apa yang kita lakukan dalam sehari-hari itu semua isinya kebiasaan. Bahkan Anda masih ingat bukan kalau Anda masih ibadah on-site atau offline, saya bisa tahu dari tempat duduk seorang jemaat yang di mana dia duduk, itu adalah kebiasaan dia tiap minggu dia akan duduk di kursi yang sama, di baris yang sama, di lajur yang sama. Nah, itu adalah sebuah kebiasaan
karena telah dilakukan berulang-ulang. Dan 40-50% seluruh kehidupan kita isinya adalah kebiasaan. Alkitab menyuruh kita untuk melakukan banyak hal, bukan sekali saja, tetapi harus berulang-ulang. Saudara bisa lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan di sana, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah itu bukan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan cukup sekali saja. Sekali saja mencari. Tetapi itu adalah kata yang bersifat harus dilakukan berulang-ulang, mencari dan mencari dan mencari terus. Matius 7 ayat 7, sebuah ayat yang terkenal bilang, mintalah maka akan diberikan, carilah maka akan menemukan, ketoklah maka akan pintu dibukakan. Mintalah, carilah, ketok adalah sebuah kata kerja yang bukan hanya dilakukan satu kali saja cukup. Tetapi itu harus dilakukan berulang-ulang. Kita harus minta berulang-ulang. Kita harus cari berulang-ulang. Kita harus mengetok berulang-ulang. Karena kenapa? Karena sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, night and day, day and night, siang dan malam, itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Dan ketika sebuah kebiasaan ini terbentuk, maka kita akan melakukan hal tersebut, tidak usah dipikir, tidak pakai cari alasan, kita akan melakukannya spontan dan otomatis. Mengampuni, memberi, berdoa, semua yang disuruh oleh Alkitab itu kita harus lakukan, bukan sekali saja cukup, tetapi harus berulang-ulang. Jadi prinsip Alkitab adalah sekali tidak cukup, tetapi kita harus melakukannya repeatedly atau berulang-ulang sehingga membentuk sebuah kebiasaan. Kumpulan dari sebuah kebiasaan disebut dengan culture atau budaya. Jadi jikalau Anda mau mendapatkan sebuah kingdom culture atau budaya kerajaan, Anda harus mulai dari membentuk kingdom habits. Kebiasaan-kebiasaan kerajaan. Dan kebiasaan-kebiasaan kerajaan ini terbentuk dari mana? Dari satu hal yang kita lakukan berulang-ulang. Biasakan dulu, barulah terbiasa. Jadi kita harus biasakan dulu diri kita untuk melakukan, mengampuni, berdoa, memberi, mencari kerajaan Allah berulang-ulang sehingga kita menjadi terbiasa pribadi yang suka berdoa, mengampuni, memberi, mencari kerajaan Allah, minta, ketok, dan segala macam yang lainnya. Kebiasaan membuat konsistensi menjadi konsisten. Habit makes consistency consistent. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu secara konsisten, Anda harus bangun kebiasaan terlebih dahulu sehingga hal yang Anda ingin konsisten di dalamnya akan otomatis menjadi konsisten. Karena kebiasaan membantu kita untuk melakukan satu perkara atau satu hal secara konsisten. Ada sebuah quote yang bagus berkata seperti ini. First you create your habits, then your habits create you. Jadi yang awal atau yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita membentuk kebiasaan kita. Kita membangun kebiasaan kita. Nanti kemudiannya kebiasaan kita membentuk pribadi kita. Saudara bisa perhatikan, begitu banyak orang-orang di sekeliling kita yang kita pasang label kepada diri mereka, itu sebenarnya datang label tersebut dari kebiasaan-kebiasaan yang mereka punya. Misalnya orang yang ramah, maka itu adalah kebiasaan-kebiasaan dia menjadi pribadi yang ramah. Orang yang suka bergurau atau guyon, maka dia cenderung mempunyai kebiasaan-kebiasaan suka guyon atau bergurau. Dan saudara harus tahu bahwa kebiasaan kita menentukan masa depan kita. Makanya tadi kitab Mazmur berkata bahwa orang yang mempunyai kebiasaan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, masa depannya jelas. Dia akan berbuah, tidak layu, tetap sehat, dan dia akan berhasil. People don't decide their future, they decide their habits, and their habits decide their future. Orang-orang tidak memutuskan tentang masa depan mereka, tetapi mereka
memutuskan bagaimana mereka membangun kebiasaan mereka, dan akhirnya kebiasaan mereka yang menentukan masa depan mereka. Dan itu K yang kedua. Jadi K yang pertama adalah kesukaan kita. Apa yang Anda sukai itu akan menentukan kebiasaan Anda. Karena apa yang Anda sukai lakukan berulang-ulang akan menjadi K yang kedua, yaitu kebiasaan Anda. Dan K yang ketiga ada di dalam kalimat ayat berikut ini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan saya ambil kata ditanam di sana. Di dalam terjemahan The Message, kata ditanam di sana dipakai kata replanted. You are a tree replanted in Eden. Ada pakai kata replanted. Artinya replanted, ditanam ulang. Di mana? Di Taman Eden. Atau di taman yang Tuhan kehendaki. Artinya pohon tadi bukan berada di tepi aliran sungai, tetapi mungkin dia ada di tempat yang kering, yang tidak sesuai, yang tidak ada gizi di sana, yang tidak bisa bertumbuh dengan baik. Sehingga dia harus dipindahkan dari lingkungan yang satu kepada lingkungan yang sebenarnya, yang baik, yang mensupport dia untuk supaya bisa berbuah, tidak layu dan berhasil. Nah, kehidupan saudara dan saya juga seperti itu. Kalau Anda melihat kehidupan Anda tidak berbuah, tidak sehat, dan tidak berhasil, mungkin Anda harus di-replanted, ditanam di tempat yang berbeda. Dan ini berbicara mengenai komunitas. Jadi K yang ketiga adalah komunitas. Komunitas seperti sebuah soil atau tanah di mana kita bertumbuh di atasnya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan di sana, janganlah kamu sesat, pergaulan dalam bahasa aslinya homilia, home, sebuah rumah yang buruk merusakkan kebiasaan atau etos yang baik. Jadi homilia yang buruk, home, lingkungan yang buruk merusak etos, etika, kebiasaan yang baik. Sangat penting sekali kalau Anda dan saya sudah punya kesukaan yang baik, kebiasaan yang baik, dan K yang ketiga, Anda harus memperhatikan di mana Anda bertumbuh. Komunitas seperti apa yang Anda punyai. Karena Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa yang bergaul dengan orang bijak, yang berteman dengan orang bijak, dia akan menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang yang bodoh atau bebal, akan menjadi bodoh atau bebal dan kehidupannya akan menjadi malang. Tidak berhasil, tidak sehat, dan tidak memuliakan Tuhan. Jadi sangat penting sekali Bapak Ibu Saudara-saudari semua memperhatikan di mana Anda bertumbuh. Komunitas seperti apa yang Anda miliki. Mari kita saksikan video klip berikut ini yang akan membantu Anda lebih memahami betapa pentingnya orang-orang di sekitar Anda membantu Anda untuk bertumbuh. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality. But little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions,
Now we'll see if we can use. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Nah, Anda sudah menyaksikan video klip tersebut, bukan? Mungkin Anda akan tertawa di rumah ketika menyaksikannya bahwa kok lucu banget. Bisa dia ikut semua apa yang dibuat oleh orang lain, dia akan secara otomatis mengikutinya. Karena memang seperti yang dikatakan tadi, it's human nature to follow. Adalah sebuah sifat alamiah, natur kita untuk mengikuti orang lain. Jadi sangat penting sekali saudara memiliki komunitas yang baik. Saya beri contoh sebelum mengakhiri firman Tuhan pada hari ini. Misalkan Anda mau mempunyai kebiasaan diet yang baik. Anda mempunyai persoalan atau masalah dengan berat badan. Dan Anda ingin menurunkan berat badan dengan melakukan diet yang baik. Saran saya, mulailah dengan menemukan komunitas yang baik terlebih dahulu. Karena percuma kalau Anda mau memulai sebuah diet, misalnya Anda ingin menurunkan berat badan, tetapi handphone Anda itu isinya adalah grup WhatsApp wisata kuliner makan apa saja. Maka begitu Anda sedang melakukan diet, tetapi komunitas Anda yang Anda punya saat itu tidak mendukung program diet Anda. Akan banyak sekali godaan yang muncul di layar HP Anda untuk mengajak Anda untuk makan, karena mereka adalah grup WhatsApp wisata kuliner makan apa saja. Sehingga setiap kali akan bunyi pada HP Anda akan lihat bahwa ada bakmi yang enak di sini, ada babi rica yang enak di sini, ada babi panggang, ada pangsit mie yang enak di sini, ada soto Banjar yang enak di sini, ada nasi kuning yang enak di sini. Maka cenderung Anda akan tergoda dan akhirnya program diet Anda semakin sulit untuk dilakukan. Dan mungkin saran saya buat Anda semua yang sedang melakukan program diet, bergabunglah mungkin dengan komunitas doa puasa. Sehingga setiap kali Anda ingin tergoda untuk cheating, untuk fail di dalam program diet Anda, maka komunitas Anda mengingatkan Anda untuk berdoa puasa, artinya mencegah Anda untuk menggagalkan program diet yang Anda buat sendiri. Jadi komunitas itu sangat penting sekali. Sebuah perenungan untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama adalah kesukaan. Jika dilakukan berulang-ulang akan membentuk kebiasaan. Dan kesukaan dan kebiasaan yang baik bisa dirusak jika Anda berada di dalam komunitas yang salah. Tetapi kebiasaan yang buruk, kesukaan yang buruk bisa diubah di dalam komunitas yang baik. Komunitas adalah pengaruh yang memperkuat kebiasaan yang lemah dan memperlemah kebiasaan yang kuat. Komunitas adalah sebuah pengaruh yang memperkuat kebiasaan kita yang lemah, baby habit, dan memperlemah kebiasaan kita yang sudah kuat. Jadi apa kebiasaan lemah saudara yang ingin saudara perkuat? Masuklah di dalam komunitas yang mensupport, mendukung, memperkuat kebiasaan lemah saudara terbuild up, terbangun. Tetapi sebaliknya, jika ada kebiasaan kuat yang buruk di dalam diri saudara yang saudara mau memperlemah atau saudara mau melemahkannya, menguranginya atau bahkan menghilangkannya, maka bergabunglah dengan komunitas yang berlawanan yang membantu Anda untuk memperlemah kebiasaan-kebiasaan yang Anda ingin hilangkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah menyaksikan firman Tuhan pada saat ini. Saya berdoa supaya Anda bisa menarik sesuatu yang bermanfaat lewat apa yang sudah saya bagikan ini. Anda bisa praktekkan
dalam kehidupan Anda sehingga Anda menjadi berbuah, Anda menjadi sehat, dan Anda menjadi berhasil. Izinkan saya menutup dalam doa sebelum kita berpisah di dalam khotbah online ini. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk rahmat-Mu yang besar lewat Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, telah menjadi keselamatan bagi diri kami, juru selamat kami, memberikan kami grace, anugerah, memberikan kami kasih karunia, kemampuan dari Tuhan untuk kami bisa melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Firman-Mu telah datang buat setiap kami yang mendengarkan, untuk kami mempunyai kesukaan akan Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan kami membangunnya di dalam kebiasaan kami siang dan malam, merenungkan firman tersebut, dan juga kami berkumpul, kami berada di dalam komunitas yang baik, yang mensupport, mendukung, membantu kami untuk kami berbuah, kami bertumbuh menjadi pohon yang sehat, yang berhasil. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu, umat-Mu yang sudah menyaksikan firman Tuhan saat ini. Biarlah kehidupan kami mempermuliakan Tuhan, apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan saya saat ini. Tuhan memberkati setiap hati saudara. God bless you. Terima kasih Pastor Henry Hanusa atas pesan firman Tuhan yang sangat memberkati kami semua. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pesan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah ini menjadi rema bagi kami semua dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Layakkan, sucikan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan, saudara. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada akhirnya kami ingin mengakhiri ibadah kami, sempurnakanlah ibadah kami dan kami ingin menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Engkau akan naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Apapun yang saudara kerjakan dengan kedua tanganmu, dijadikan berhasil dan beruntung. Dan apabila saudara terjatuh, saudara tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan berserta dengan saudara. Terimalah yang terbaik daripada Allah Bapa dalam satu nama yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday. Terima kasih Anda telah beribadah bersama Rock Samarinda Church Online hari ini. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan maupun informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor WhatsApp maupun call center Rock Samarinda di bawah ini. Dan tidak lupa kami ingatkan, untuk ibadah minggu depan tetap akan tayang mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda subscribe YouTube channel Rock Samarinda dan download aplikasi MyRock. Untuk update informasi lainnya, pastikan Anda terhubung dengan sosial media maupun digital platform Rock Samarinda. Rock Beloved,
Mari kita lebih memperhatikan kesukaan dan kebiasaan kita, serta memilih komunitas yang benar, agar kehidupan kita dapat terus bermanfaat, tetap sehat, dan sukses dalam segala hal. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you.